Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada banyak teman yang penasaran, terutama alumni dari Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Nah, saya ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo ya. Tentang syair yang kadang saya sampaikan itu kemarin. Syair ini memang asli dari beliau Kiai Haji Raden Abdul Muhyi Abbas, guru kami. Saat itu saya mendengar syair ini ketika ngaji jam 7 itu, jam 7 pagi ya, jam 6 ya, jam setengah 7 pagi kan biasanya ngaji kan. Ngaji muhadzab sama Sahih Muslim ketika itu. Nah, ketika itu beliau melantunkan satu syair itu. Dan nampaknya teman-teman alumni tidak ada yang punya kayaknya. Kalaupun punya, catatannya ada yang separuh-separuh karena tidak nutut ketika mencatat beliau bersyair. Nah, syair-syair dari Yai Mujib ini kenapa saya nutut penuh gitu ya. Karena ketika teman-teman sibuk, ketika beliau melantunkan syair, teman-teman sibuk menulis biasanya. Saya enggak, saya dengarkan benar, perhatikan benar. Setelah itu baru saya ingat-ingat, baru saya tulis. Sehingga kalau saya tulis sudah ada konsentrasi dengan yang dibacakan beliau, akhirnya agak nutut gitu. Nah, syair ini begini ya. Tapi lagunya saya nggak bisa persis sama beliau. Beliau kan lagunya luar biasa. Wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum madlumun walidudu saumin wadu maradi wa da'watun li akhin bil ghaibi summa nabi li ummatin sumatu hajjin bidzaka kudi wa sab'atun, dan ada 7 golongan la yaruddullahu, di mana Allah tidak akan menolak da'watahum, doa-doa mereka. Siapa saja? Yang pertama, madlumun, orang yang dianiaya. Dulmatun yaumal qiyamah, atau dolim itu adalah wad'u syai'in ila ghairi mahallih, itu dolim namanya. Jadi orang-orang yang terdolimi ini kalau berdoa ini langsung, insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus madlumun walidu, doa orang tua kepada anak. Oleh sebab itu maka kita sebagai orang tua harus hati-hati ketika marah ke anak. Jangan sampai doanya berdoa yang tidak baik gitu ya, atau berkata-kata yang tidak baik, karena setiap ucapan orang tua bisa menjadi bahaya ke anak kalau berkata-kata yang tidak baik. Oleh sebab itu kita banyak berdoa ya. Jadi banyaklah berdoa yang baik kepada anak, maka insya Allah anak ini akan terkabulkan doa kita kepada si anak ini. Terus kalau tidak salah beliau menceritakan tentang Imam Ghazali ya. Jadi beliau itu kan kita tahu orang tua beliau ya sederhana gitu ya. Saya lupa beliau menyampaikannya, jahit sepatu gitu ya. Tapi mendoakan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kabul, Imam Ghazali menjadi seorang yang luar biasa. Doa orang tua kepada anak. Jadi pertama, hati-hati jangan sampai berkata yang jelek kepada anak. Dan jangan lupa doakan anak. Doakan anak, insya Allah akan makbul. Madlumun walidu zu saumin, kemudian orang yang sering berpuasa. Orang yang sering berpuasa ini doanya akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kenapa dulu ketika ada orang-orang punya hajat, beliau berpuasa, kemudian minta kepada Allah. Jadi kalau punya hajat berpuasa, maksudnya apa? Ketika berpuasa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madlumun walidu du saumin wadu marodi, dan orang yang sedang sakit. Terus madlumun walidu du saumin wadu marodi wa da'watun li akhin bil ghaibi, dan doa kepada teman atau saudara bukan di depannya, tetapi bil ghaib, dari jarak yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Kalau kita misalkan berdoa kepada orang lain di depannya, oh Kang Mas, saya doakan jenengan mudah-mudahan ini kan masih banyak motif ya gitu ya.
Tapi kalau misalkan saya punya teman Umar misalkan, terus saya di rumah, ya Allah Umar berikan ya Allah, ini kan ikhlas itu, insya Allah kabul. Nah, wadun li akhin bil ghaibi, itu kata Yai Romo Yai Mujib. Wadun li akhin bil ghaibi summan nabi li umatin, kemudian nabi kepada umatnya. Yai Romo Yai Mujib kalau tidak salah menyontohkan ada seorang sahabat yang meminta doa kepada Rasulullah, didoakan kaya itu ya. Jadi doa nabi kepada umatnya istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi li ummatin, jadi kepada umatnya ya, nabi li umat. Wada'watun li akhin bil ghaibi summa nabi li ummatin summa du hajjin, kemudian orang yang haji. Ini doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika orang datang haji, ya kita biasanya ziarah ya. Langsung berziarah, jangan mengharapkan oleh-olehnya. Kalau kita kan biasanya mengharap oleh-olehnya. Nah ini minta doa kepada beliau-beliau. Cuma dua haji. Bidzaka kudi, dengan itu semua menjadi kodok bagi mereka. Artinya insya Allah dikabulkan. Itu ya teman-teman, silakan kalau mau mencatat itu ya, syair itu saya dapatkan dari guru kita semuanya, Kiai Haji Raden Abdul Mujib Abbas. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mensuri tauladani dari guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin.